Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah, kita hari ini sudah masuki ke-19 hari di bulan Ramadan. Ayo, tambah kuat, tambah kencang, tambah semangat. Ya, jangan pernah lelah dan putus asa. Jangan pernah kita merasa futur dalam menjalankan ibadah Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik dari sekian banyak fase Ramadan yang sudah kita lalui bertahun-tahun yang lalu. Teman-teman dirahmati Allah, hari ke-19, episode 19, Mishkat Ramadan. Ya, kali ini kita akan membahas secara padat, utuh, dan mudah-mudahan bermanfaat, yaitu genetika pembebas Al-Aqsa. Apa, siapa, dan bagaimana karakter sang penakluk Baitul Maqdis ini sepanjang sejarahnya. Saya ingin memulai quote pembuka kajian kita hari ini adalah mengutip pernyataan dari Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Awaisi, bahwa pembebasan akal manusia harus mendahului pembebasan negeri yang terjajah. Tidak bisa kita membebaskan sebuah negeri tanpa kita membebaskan akal manusia yang terjajah itu. Ya, negeri-negeri yang berada di bawah hegemoni kekuatan imperialis tidak bisa dibebaskan tanpa membebaskan mindset dan pikirannya terlebih dahulu. So apa? Penjajahan fisik, penjajahan tanah didahului oleh penjajahan mental dan penjajahan akal pikiran kita. Mari kita berkaca kepada profil, bercermin kepada profil nabi-nabi sang pembebas Baitul Maqdis. Bayangkan kita berada pada tahun 2000 sebelum Masehi, abad 20 sebelum Masehi. Ya, di abad 20 sebelum Masehi atau tahun 2000 sebelum Masehi, pondasi tauhid itu dicanangkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam di Baitul Maqdis. Era Nabi Ibrahim adalah era pondasi, ditanamnya pondasi yang kokoh, di mana Ibrahim dan dua putranya Ismail dan Ishak, mereka berjuang untuk menegakkan tauhidullah, ya, menegakkan dakwah tauhid tentang keesaan Allah, ketunggalan Allah dan kemurnian Allah yang hanya satu-satunya dia disembah oleh kita semuanya. Dan era Nabi Ibrahim ini menandai apa? Pewarisan nilai luhur tauhid rububiyah dan uluhiyah, serta pembinaan akhlak individu dan sosial. Waktu berjalan, ya, setelah Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail dan Ishak, tentu saja ada putra tadi dari keturunan Ishak itu adalah Yakub, dan Yakub itu adalah gelarnya Israel, hamba pilihan Tuhan. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf inilah yang kemudian orang pertama Bani Israel, ya, bangsa Israel yang eksodus, yang bermigrasi dari Kan'an, dari Baitul Maqdis ke Mesir. Nah, dari Mesir itu kita tahu sejarahnya, ya, tentang kisah Nabi Yusuf ini. Itu beliau pertama, ya, yang hijrah selama ratusan tahun. Bani Israel eksodus ke Mesir, ya, hijrah ke Mesir dan beranak pinak banyak ratusan tahun sampai lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, di masa Nabi Musa ini apa yang terjadi? Ya, pelajaran cermin buat kita, yaitu ketahanan mental seorang nabi dan murid-muridnya yang terjadi pada tahun 1250 sebelum Masehi, di mana kunci perjuangan Nabi Musa melawan Fir'aun adalah tawakal dan yakin atas ketetapan Allah. Perlawanan terhadap Fir'aun bukan hanya fisik, tapi keyakinan mental yang tidak tergoyahkan. Ibu Musa menghanyutkan bayi demi keselamatan putranya yang direkam oleh Allah dalam surat Al-Qasas ayat 10. Ya, itu ada di dalam Al-Quran. Perintah ibunya
diperintahkan oleh Allah untuk apa? Menghanyutkan bayi Musa ke dalam sungai, ke sungai. Itu adalah bukti tawakal yang tertinggi. Alqihi fil yam. Itu anak kecil yang tidak tahu apa-apa, tapi kemudian dia diselamatkan oleh istri Fir'aun, yang mana keranda ataupun kotak bayi yang membawa Musa itu membelah sungai sampai mendarat di istana Fir'aun. Ini dilakukan dengan apa? Begitu tawakalnya ibunda daripada Nabi Musa alaihissalam. Minta anaknya dikembalikan, inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Subhanallah. Nah, pada masa berikutnya, pembebas Baitul Maqdis ini adalah di masa Nabi Daud dan Sulaiman. Itu kira-kira pada tahun 1000 dan sampai 960 sebelum Masehi. Di mana peradaban Islam ini memiliki 3 pilar, yaitu iman, ilmu, dan keadilan dalam hukum. Standar tertinggi peradaban pembebas itu adalah 3 pilar ini. Iman sebagai panglima, ilmu sebagai penguat dan pengokoh, dan keadilan inilah yang memfatwa, memberikan hukuman, sanksi, bagi orang-orang yang melanggar aturan dan hukuman di masyarakat. Nah, iman, ilmu, dan keadilan menjadi segitiga emas. Inilah yang disebut dengan genetika emas para pembebas Baitul Maqdis. Lalu hukuman atas hilangnya karakter itu karena Bani Israel tidak lagi memiliki karakter tadi. Karakter apa? Iman, ilmu, dan keadilan. Maka hilanglah karakter itu dan diganti oleh Allah dengan hukuman yang menghancurkan mereka, membuat mereka terdiaspora ke seluruh dunia. Itu terjadi kapan? Tahun 586 sebelum Masehi, di mana ada invasi dari Kaisar Nebukadnezar dari Babilonia sehingga menyebabkan Baitul Maqdis ini hancur dan 70.000 orang Yahudi diperbudak. Kehancuran yang kedua pada tahun 70 Masehi, teman-teman, yaitu penghancuran oleh Kaisar Titus dari Roma, di mana menyebabkan diaspora Yahudi ke seluruh dunia sampai ke Jazirah Arab di Madinah atau Yathrib sebelum kedatangan nama Rasulullah SAW di tempat itu. Nah, kemenangan ini artinya bukan soal etnis, tapi soal ketaatan pada hukum Allah. Nah, inilah kelirunya Bani Israel itu. Bani Israel mengatakan apa? Ketenangan itu otomatis. Hak tanah atas Baitul Maqdis itu otomatis pada Yahudi, tidak melihat syarat dan ketentuan yang berlaku. Ini keliru. Sebab Allah Ta'ala berfirman, innal arda yarithuha wa laqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Tidak serta-merta anak cucu keturunan yang nakal, begal, kriminal, rampok, dan aneka macam gelar yang sangat jahat dan buruk bagi Bani Israel, itu tidak lantas menyebabkan mereka otomatis mendapatkan kemuliaan dari Allah untuk mewarisi tanah Baitul Maqdis. Hanya orang-orang soleh yang akan mewarisi tanah suci Baitul Maqdis ini. Itulah makna ketaatan pada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya di masa Islam, generasi pembebas pertama adalah generasinya Umar bin Khattab, dan itu sudah diisyaratkan dalam wahyu Allah sebelumnya di surat Al-Isra dan surat Ar-Rum, di mana wahyu Allah surat Al-Isra dan Rum ini membentuk karakter para sahabat. Generasi Umar dan Ubaidah membebaskan Al-Aqsa tanpa pertumpahan darah yang merusak, dan kembalinya genetika iman dan keadilan itu menjadi tegak dan di bawah pimpinan atau bimbingannya Khalifatul Muslimin, khalifah seluruh kaum muslimin. Maka kemudian terjadi kemunduran-kemunduran dalam sejarahnya. Ternyata Baitul Maqdis lepas dari tangan umat Islam, direbut, diambil alih oleh tentara salib tahun 1099. Maka bangkitlah ulama yang menyaksikan peristiwa kelam itu, dan mereka
membuat langkah-langkah yang strategis untuk mengembalikan Baitul Maqdis, dan mereka mendapati setelah mendiagnosa penyakit umat, apa yang terjadi? Umat saat itu betul-betul rusak. Ulama yang ada itu rusak karena apa? Cinta dunia dan jabatan. Yang kedua, tersebarnya pemahaman sesat, aliran-aliran sesat tanpa ilmu yang bersumber dari wahyu, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan merebaknya penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Namun, obat dan penyembuhannya, healingnya tentu tidak bisa singkat, membutuhkan waktu puluhan tahun, teman-teman. Ini dilakukan oleh seorang tokoh besar, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Syekh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Ya, beliau wafat tahun 1111. Ya, 3 tahun setelah Baitul Maqdis itu direbut oleh tentara salib, 1199. Ya. Beliau di akhir-akhir hayatnya itu bukan 3 tahun, 12 tahun, saya mohon maaf. 1111 dia wafat, itu 12 tahun setelah Baitul Maqdis direbut oleh tentara salib. Ya. Apa yang dia lakukan sebelum wafatnya Al-Ghazali ini, dan sebelum Al-Aqsa itu bebas, ya, maka beliau membuat sebuah roadmap untuk menyelamatkan umat, menyelamatkan peradaban Islam. Ya, inilah yang menjadi akar pondasi bagi pembebasan Baitul Maqdis. Apa roadmap-nya? Itu tertuang dalam kitab yang beliau tulis, yaitu Ihya Ulumuddin. Menghidupkan kembali ilmu agama dan mengobati hati yang sakit, baik hatinya ulama, hatinya orang awam, dan hatinya para penguasa. Ini yang disembuhkan. Kalau hati 3 komponen ini rusak, umat Islam tidak akan bangkit selamanya. Ya, umat hatinya rusak dengan aliran sesat, dengan hedonisme, dengan materialisme, rusak umat ini. Ulama hatinya rusak karena hubun dunia dan cinta jabatan, rusak, tidak akan bangkit umat ini. Pemimpin umat Islam, ya, pemimpin negara, pemimpin kaum muslimin, ormas Islam, kalau juga hatinya rusak, maka umat yang di bawahnya kena getahnya dan mereka tidak akan bisa bangkit. Maka itu Imam Ghazali melakukan apa? Operasi perubahan. Dengan 7 langkah jitu. Yang pertama adalah mencetak generasi baru ulama. Yang kedua, membuat kurikulum baru pendidikan Islam. Ketiga, menghidupkan semangat amar ma'ruf nahi mungkar. 4, normalisasi kritik terhadap penguasa zalim. Yang kelima, memberantas paham materialisme. Dan ya, kita dalam setiap kajian itu harus banyak angkat tema tentang keadilan sosial. Dan yang ketujuh, memberantas aliran-aliran sesat. Madrasah Al-Ghazali tidak mendapatkan hasilnya itu langsung dipetik saat itu juga, tetapi butuh puluhan tahun berikutnya. Maka dilanjutkan madrasah kepahlawanan para pembebas Baitul Maqdis ini didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau bergerak dari teori ke aksi, bukan sekedar tokoh sufi, tapi penggerak reformasi di tubuh umat. Apa output luaran dan lulusan alumni madrasahnya Abdul Qadir Al-Jilani? Itulah diantaranya Sultan Nuruddin Mahmud Zangki. Juga para perwira-perwira militer yang soleh, birokrat-birokrat yang soleh, itu lahir pada masa beliau itu, sehingga umat ini akhirnya bangkit dan melahirkan generasi baru yang disebut dengan generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Hasil akhirnya adalah pembebasan Baitul Maqdis pada tahun 1187 Masehi atau 583 Hijriah. Maka kemunculan Salahuddin adalah panen dari benih yang ditanam oleh generasi sebelumnya. Dan terjadilah pembebasan Baitul Maqdis tersalib. Dan inilah genetika pembebas telah sempurna dan direkonstruksi secara total. Apa pesannya? Ya, pesan dari Salahuddin Al-Ayyubi, beliau berikan pesan pada kita.
Jangan kalian mengira aku telah bebaskan negeri ini dengan pedang-pedang kalian, tapi aku sanggup membebaskannya berkat pena Al-Qadil Fadil, seorang qadi, hakim, perdana menteri di era Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Apa tugas kita hari ini? Ya, Yahudi di akhir zaman, musuh kita ini muncul merajalela dengan hartanya, teknologinya, dan dukungan globalnya. In ahsantum li anfusikum. Ya. Ya, fa idza jawadul akhirah liyasu wujuhakum wa liyadkhulul masjid kama dakhalu awwala marrah wal yutabbiru ma alau tadbir. Di sini kita harus apa? Membuat roadmap. Kita memerlukan genetika pembebas yang sama, yaitu apa? Tauhid yang kuat seperti ibadah lana, ilmu yang lurus yaitu ibadah lana, dan persatuan umat yang akan membentuk generasi ibadah lana. Generasi pembebas Al-Aqsa ini adalah kombinasi dari iman yang ditanamkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ditanamkan, dan kombinasi takwa yang ditanamkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam, warisan dari ilmu dan keadilan sebagaimana yang ditanamkan oleh generasi Nabi Daud dan Raja Sulaiman alaihi wassalam, serta pendidikan Islam yang digagas oleh baginda Rasulullah SAW sebagai pencetus gerakan peduli terhadap Palestina dan Masjidil Aqsa. Dan beliau inilah teman-teman yang dirahmati Allah, ya, yang telah banyak melakukan pendidikan. Ya, maka itu aspek pendidikan selain ilmu dan keadilan, selain tawakal dan iman, pendidikan adalah merupakan kunci pembebasan Baitul Maqdis sebagaimana ditempuh oleh Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mudah-mudahan bermanfaat atas kebersamaan kita dan kajian kita hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.